Om Swastiastu, Om Abhigadamastu, Namo Siddham, Om Siddhirastu, Tadastu Swaha, Om Anubadrah Kratawiyantu Wiswata. Selamat siang di hari cerah yang berbahagia. Saya, Idarsi Bagawan Semerti Kusuma Wijaya Sebali, mengucapkan penganjali umat. Semoga kita semua dalam keadaan selamat. Semoga berhasil tanpa ada halangan. Semoga berhasil sesuai harapan kita dan semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Di hari yang berbahagia ini kepada umat sedharma seluruh Indonesia di pelosok manapun yang bisa menjangkau siaran Bali TV, dengan kerendahan hati kepada para suci, para pandita, pinandita, dan para maharesi, para nabi, mohon izin saya akan membahas tentang mudra. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada suatu kesalahan, baik saya sengaja atau tak sengaja. Bukan maksud menggurui tetapi menjelaskan apa yang saya pahami tentang mudra itu. Untuk umat sedharma yang berbahagia, mudra sesungguhnya adalah sangat penting dalam kehidupan beragama Hindu. Mudra yang ditulis dalam buku Mudras on Bali karangan Kate Angelino menjelaskan bahwa mudra itu berasal dari kata mud, yang artinya menyenangkan. Menyenangkan siapakah itu? Adalah menyenangkan para dewata yang akan kita puja. Mudra itu asalnya adalah dari kumpulan Anumana Permana Maharsi yang ditarikan sangat sakral dalam tujuan tertentu dan tidak boleh ditarikan secara sembarangan. Dikumpulkan di dalam kitab suci Weda menjadi 108 mudra yang tariannya sesungguhnya sama. Tetapi karena ada alkulturasi budaya, jadinya mudra itu timbul berbeda-beda sesuai dengan yang memudrakan. Jadi mudra itu bisa disimpulkan adalah diwujudkan sikap-sikap badan, sikap-sikap dari tangan, sikap-sikap dari jari. Untuk pemujaan adalah suatu harmonisasi dari gerakan badan secara menyeluruh untuk tujuan pemujaan menyenangkan para dewata, yang otomatis juga akan menyenangkan bagi yang si memudrakan itu, terjadi adanya ketentraman secara batin dan jiwanya, termasuk mereka yang menonton atau memperhatikan dari tarian mudra itu. Di Bali sebenarnya mudra tidak dikenal, yang dikenal itu adalah petanganan. Petanganan, biar tidak salah saya tekankan itu petanganan. Mudra yang di Bali sekarang mengecil dari 108 mudra. Di Indonesia itu dikenal mungkin 55 jenis. Setelah 55 jenis itu menurun menjadi 32 jenis. Mudra pun jenisnya ada 3 yang di Bali, karena di Bali ada 3 paksa. 1 itu Siwa Paksa, 2 itu Bodha Paksa, dan 3 Vaisnava Paksa. Ketiga mudra atau petangan itu tidak sama. Dan di Bali pun mudra itu dikumpulkan di buku ada Surya Sewana atau Weda Parikrama yang disusun oleh G.M. Puja dan Hokyas. Itu adalah orang asing. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa Mudras on Bali itu diteliti oleh orang Itali yang bernama Kate Angelino.
Jadi yang sekarang saya akan paparkan itu adalah mudra yang disusun di Surya Sewana dan Weda Parikrama. Mudra sesungguhnya bisa dilakukan oleh siapapun, tetapi tujuannya akan berbeda karena mudra tidak bisa dipisahkan dengan mantra dan ada namanya itap. Mudra sesungguhnya adalah suatu keselarasan antara bayu, sabda, dan idap. Bayu adalah apabila kualitas bayu kita akan bisa menimbulkan tarian yang berenergi. Tarian yang berenergi yang jelas akan menimbulkan sebuah estetika seni yang penuh. Terus sabda yang kualitas sabda yang bagus akan bisa menimbulkan vibrasi mantra yang selaras dengan mudra itu. Dan yang satunya adalah idap. Idap itu adalah kualitas manah kita akan menentukan tujuan mudra itu akan kita bawa kemana. Yang di Bali sesungguhnya mudra itu gerakannya cuma itu dan itu saja, tetapi mantranya berbeda-beda. Karena mantranya berbeda-beda, maka tujuannya pun berbeda-beda. Sekarang mudra dan petangan itu sering menjadi sebuah kontroversi, sering diperdebatkan. Apakah seorang pemangku pinandita bolehkah memudra? Saya berani menjelaskan bahwa mudra itu kalau dia menggunakan mudra pandita untuk apa? Dalam arti di sini sangat mubasir apabila mudra itu dimudrakan secara komplit. Karena yang berwenang untuk mudra itu adalah seorang pandita berhubungan dengan Ngili Atma dan Ngarga Tirta. Kewenangan seorang pemangku tidak berhak dia Ngili Atma dan Ngarga Tirta. Itu hanya seorang pandita sulingihlah yang memudrakan. Yang sekarang juga sering diperdebatkan apakah seorang pemangku boleh berastra mudra. Di satu sisi banyak pihak mengatakan ya, di sisi lain banyak yang mengatakan tidak. Tetapi sumber-sumber sastra yang jelas mengatakan astra mudra itu adalah mudra yang paling sering diulang-ulang di sistem dijapakan. Kenapa demikian? Karena astra mudra adalah mudra yang bertujuan satu. Itu adalah menyucikan secara fisik, non-fisik, ritual atau pemujaan, mantra atau persembahan yang akan ditujukan melalui mudra itu. Yang disambung dengan astra mantra. Yang kedua, itu adalah menyempurnakan. Apabila dari suatu persembahan itu ada kekurangan mantra, ada kekurangan dari benda yang kita persembahkan, atau istilahnya ada kecemaran letah dari perasaan tidak senang menjadi sempurnalah karena astra mudra. Yang ketiga, astra mudra itu bertujuan adalah menyampaikan dari pemuja kepada yang dipuja. Jadi menemukan suatu titik fokus. Karena mudra itu adalah menjapakan agar masuk menjadi afirmasi diri, masuk ke alam bawah sadar, menjadi sebuah refleks. Tapi walaupun itu tarian secara refleks, tetapi harus sesuai dengan sastra yang jelas. Sekarang banyak mudra yang dimudrakan dipotong-potong. Besar harapan saya pribadi, mohon maaf kepada para nabi, tujuannya adalah agar melestarikan mudra ini semakin dicintai, menggali sesuai dengan sastra yang sudah kita sepakati, baik itu dari karangan Hokias atau GM Puja yang ditera dalam Weda Parikrama. Jadi berbicara masalah mudra bukan berbicara sesuatu yang gampang, tetapi harus kita masukkan sebagai introspeksi diri. Layakkah saya untuk memudra untuk itu? Apakah mudra itu dipersembahkan sebagai sebuah ego atau memang benar memang ketulusan hati kita memuja? Lanjutkan dari astra mudra, yang keempat adalah mengatur arah angin.
Jadi angin itu akan ada pergerakan dua, purwo daksina dan prasawya. Itu tujuan dari Astra Mudra. Yang kelima adalah membuat efek kita senang. Melakukan itu tidak ada rasa bosan. Setiap lontar yang ada di Bali atau lontar pemujaan itu pasti ada sangkepin Astra Mudra petanganan itu. Jadi kekurangan segala dari mantra atau persembahan itu dilengkapilah dengan Astra Mudra itu. Itu Astra Mudra. Astra Mudra adalah sesuatu yang bersifat sakral. Kenapa kita tidak diperbolehkan memudra itu? Di dalam lontar Bali sangat jelas di sana dituliskan aja were aywo campah hilang sidi palanya. Yang dimaksud itu apabila kita gampangkan, apabila kita mentarikan dengan sembarangan, otomatis itu akan menurunkan kualitas kesakralan dari mudra itu, dan lambat laun tidak akan menjadi sesuatu yang dianggap bertuah lagi. Itulah yang menyebabkan mudra itu ditarikan jangan sembarangan. Itu Astra Mudra. Yang keenam Astra Mudra itu adalah menolak segala kekecewaan, kesedihan, termasuk juga menolak masalah magic dan sebagainya. Jadi kalau memang kita yakin berastra mudra yang benar, setiap melakukan misalnya habis kita melakukan pemuspan atau dibilang pancasemah atau kramaning semah, akhir dari mantra atau persembahan itu pasti sangkepi Astra Mudra dan Astra Mantra. Diawali dengan Astra Mantra, ditutup dengan sangkepi petanganan Astra Mudra. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya pribadi hanya mengupas secara garis besarnya mudra itu dan menghilangkan sebuah polemik tentang Astra Mudra. Dan ditegaskan kesimpulannya, seorang pemangku apabila tidak di bawah kontrol para nabinya dianjurkan jangan bermudra. Tetapi mudra itu tidak boleh tidak dipelajari, bukan, boleh dipelajari, tetapi atas bimbingan dari para nabinya. Jadi mudra itu bukan suatu momok menakutkan. Ketakutan saya pribadi apabila tidak ada yang mempelajari, otomatis mudra itu akan hilang. Karena menurut survei saya di lapangan, mudra, Astra Mudra semakin susut dan semakin kurang. Karena tidak dipahami secara luar dalam. Bukan saya mengatakan diri saya lebih pintar dengan yang lain, ini adalah sebagai wujud bakti saya kepada leluhur yang mewarisi mudra itu akan menjadi mudra itu lestari, dan para anak cucu masih bisa melihat bahwa kita mempunyai tarian sakral yang bisa kita pertanggungjawabkan secara skala dan niskala. Itu yang pertama, masalah Astra Mudra. Tapi mudra-mudra yang lainnya dari 108 mudra itu tidak ada unsur mantranya. Lebih banyak ada unsur kesehatan. Tetapi apabila kita memahami Astra Mudra itu secara luar dalam, otomatis akan bisa sesuai dengan saya paparkan tadi, bahwa sangat bermanfaat sekali sebagai meningkatkan imun dalam tubuh kita, membuat kita menjadi senang melakukan pemujaan kepada para dewata. Kenapa begitu? Mudra itu adalah sebuah keselarasan tripermana dan akan menyentuh tarian ini ke 3 loka. Itu burloka di alam semesta ini, terus sebuah loka di alam para dewa, sebuah loka nirwana. Tuhan, Ida Sang Yang Widi yang kita puja. Jadi sesungguhnya mudra walaupun sangat sakral, tetapi bukan tidak boleh dipelajari.
Tapi mari kita pelajari, lestarikan budaya luhur itu sesuai dengan sastra yang jelas. Maka dari itu saya akan mempraktekkan Astra Mudra dan memberi sebuah tarian mungkin sebagai acuan walaupun kurang sempurna, tetapi besar harapan saya acuannya ini sesuai dengan buku Surya Sewana dan Veda Parikrama. Astra Mudra itu seperti sebagai berikut. Om, Ung, Rahpat, Astraya, Namah. Om Atma Tatwatma Sudamam Swaha. Om Kesama Sampurna Ya Namah. Om Neraca Mudra Ya Namah. Om Bang Netraya Ya Namah. Om Ung Rahpat Astra Ya Namah. Kalau itu diurai, mudra itu sesungguhnya adalah mudra patah-patah, tetapi dirangkai menjadi satu kesatuan. Yang pertama, Om, itu namanya Akasa Mudra. Ung, itu Pertiwi Mudra. Rahpat, ini adalah Takep Mudra. Astraya, usap tangan kanan. Namah, usap tangan kiri. Ini namanya tepuk mudra, kita menepukkan 3 kali sebagai, seperti tadi diucapkan itu 3 kali itu menepuk, adalah menepuk alam bur, alam wah dan alam suah. Setelah kita menepuk itu, ini namanya petik mudra. Petik mudra itu sama seperti neraca, petik mudra. Setelah petik mudra kita masuk ke ini namanya neraca mudra. Ini Uresadra Mudra. Uresadra Mudra dilanjutkan Cakra Mudra. Wiyoma Mudra, Astra Mudra. Itu namanya Astra Mudra. Astra Mudra inilah yang terus diulang-ulang sebagai sangkepi petanganan. Kalau dipercepat menjadi Om Ung Rahpat Astraya Namah. Om Atma Tatwatma Sudamam Swaha. Om Kesama Sampurna Ya Namah. Om Neraca Mudra Ya Namah. Om Bang Netraya Ya Namah. Om Ung Rahpat Astra Ya Namah. Itu Astra Mudra. Astra Mudra itu tidak boleh dipotong-potong karena akan mengurangi dari arti Astra Mudra itu. Besar harapan saya, Astra Mudra bisa diharapkan ke depan seperti ini, Akasa bisa juga ke bawah. Jadi tujuannya berbeda. Apabila kita melakukan Akasa Mudra ke depan, ini sebenarnya hampir dengan tarian Tai Chi Master. Jadi pada saat ini kita akan merasakan dingin, pada saat kita balik ke Pertiwi akan merasakan hangat, atau tangan ini kita ginikan menjadi dingin, apabila kita naikkan merasa hangat. Dan apabila kita cakupkan ini ada sebuah kehangatan dan tangan kita merasakan panas dingin, jadi pemujaan itu tidak bisa dilempaskan antara pemujaan api dan air. Ada api dalam diri kita. Jadi Astra Mudra tidak terikat akan sebuah ritual, tetapi lebih bagus apabila kita tarikan atau persembahkan agar para dewata menjadi senang. Astra Mudra itu memberikan efek kepada yang memujakan dan kepada para dewata menjadi senang. Itu Astra Mudra yang saya pribadi mengharapkan agar ditarikan, walaupun ditarikan dengan estetika seni yang tinggi, tapi jangan keluar dari pakem yang namanya Akasa Mudra, Pertiwi Mudra, takap tangan, usap tangan kanan, usap tangan kiri, tepuk mudra, ini petik mudra, neraca mudra, Uresadra Mudra, terus Cakra Mudra dan Astra Mudra itu sendiri. Astra Mudra sesungguhnya cuma segini saja. Itu Astra Mudra. Tetapi Astra Mudra akan berkembang menjadi mudra-mudra yang lain, dasarnya dari Astra Mudra itu sendiri.
Dilanjutkan sekarang Astra Mudra, bagaimanakah Astra Mudra yang harus dilakukan seorang pandita atau seorang suninggi atau seorang wiku sesuai dengan siwa paksa. Ada namanya dilangsungkan Astra Mudra Amarta Heradaya. Itu akan ditambahkan dari satu tarian saja. Yang dimudrakan seperti ini, Om, Ong, Rapat, Astraya nama, Om Atma Tatwatma Sudamam Swa, Om Kesama Sampurna ya nama, Om Neraca Mudra ya nama, Om Bang Netra ya nama, Om Bang Netra ya nama, Om Ong Rapat Astra, Om Amarta Mudra Hridaya ya nama. Mudra yang bagus adalah mudra yang harus diiringi dengan senyum, suatu kepasrahan dan pranayama. Karena sesungguhnya mudra Bali adalah yang dibilang petanganan itu adalah memujakan para dewata di seluruh arah mata angin, senjata, warna dewa. Sebagai misal, kalau yang ini disebut, misalnya ini adalah Bajra Mudra, ini di arah timur. Yang selanjutnya ini namanya Sangka Mudra Tenggara. Lanjut ini adanya mudra Dandra Mudra ring selatan. Ini Khadga Mudra ring barat daya, Pasa Mudra ring barat, Dwaja Mudra ring barat laut, Cakra Mudra ring utara, Trisula Mudra itu di timur laut, dan Padma Mudra di tengah. Mudra-mudra inilah yang diulang-ulang terus, tetapi mantranya yang berbeda-beda. Baik kalau memang kita memudrakan, yang berikutnya adalah memudrakan Sang Hyang Triyodasa Saksi, menjadikan Sang Wiku itu sebagai perwujudan dari Betara Sekala, menjadi 10 aksara dan triaksara, dibilang Triyodasa Saksi. Jadi tadi dibilangkan Bajra Mudra, Sangka Mudra dan seterusnya. Kalau kita mengucapkan Dasaksara Mudra dan Triaksara menjadi Sang, Bang, Tang, Ang, Ing nama, Nang, Mang, Sing, Wang, Yang nama, Ang nama, Ong nama, Mang nama. Itu juga pengulang-ulangan dari senjata-senjata itu. Maka dijelaskan sesungguhnya mudra Bali, mudranya sama itu saja, tetapi mantranya berbeda. Apabila seorang pemangku memudrakan tanpa mantra, justru akan menjadi mudra itu sia-sia. Banyak juga ada pertanyaan seperti ini, kenapa para wiku itu memudra dia tidak memantra? Sesungguhnya mudra apabila dimantrakan menjadi waktunya akan panjang. Benar atau salahnya itu kembali kepada pribadi wiku itu sendiri. Apabila mudra itu sudah nyerira menyatu dalam kristal darah dari para wiku itu, akan bisa menjelaskan step by step secara perlahan mudra apa yang dipraktekkan. Itu berbicara 10 aksara dan triaksara. Selanjutnya mudra yang berikutnya adalah mudra penyucian. Ini yang menjelaskan bahwa seorang pemangku tidak diperbolehkan memudra yang secara lengkap. Sebelum masuk kita memudrakan itu harus sikap-sikap badan yang benar, sikap-sikap tangan yang benar, dan sikap-sikap jari tangan yang benar. Sebelum memasuki mudra-mudra yang lainnya, di sini tidak dibahas akan mudra yang lainnya. Ini adalah mudra dasar pokok aja. Ada namanya mudra penyucian secara menyeluruh yang diambil dasarnya dari Astra Mudra juga. Jadi mudra penyucian Sang Wiku itu diawali dengan mudra Astra Mudra Jangkep. Setelah Astra Mudra itu jangkep, ada namanya Karasudi. Karasudi itu adalah menyucikan jari-jari kedua jari. Lanjutnya ada namanya kita memohon kepada Amarta Mudra. Amarta Mudra itu banyak jenisnya. Yang tadi juga Astra Mudra sama dengan Amarta Mudra, tapi kita memohon kepada Sang Hyang
Surya, Chandra, Bulan, Lintang, Tranggana. Apabila dia siwa paksa, berarti dia memohon kepada Iswara. Yang lain ada namanya kara sudi rahasia. Sifatnya di sini sudah jelas, kara sudi rahasia itu bersifat sangat rahasia. Jadi saya akan memudrakan astra mudra secara keseluruhan. Yang mudranya sebagai berikut. Om, Ung, Rapat, Astraya Nama. Om Atma, Tatwatma, Sudama, Swaha. Om Kesama Sampurna Nama. Om Neraca Mudra Nama. Om Bang Netra Nama. Om Bang Netra Nama. Om Ung, Rapat, Astraya Nama. Amarta Mudra Keredaya Nama. Om Sadajata Nama. Om Rongkuace Nama. Om Samnidya Nama. Om Agni Rudra Nama. Om Sriyam Bawantu, Purnam Bawantu, Sukam Bawantu. Kalau dipatah-patahkan, dijelaskan satu persatu, Om itu tetap Akasa Mudra, Ung itu Pertiwi Mudra, ini Takap Mudra, Rapat, Astraya usap tangan kanan, Nama usap tangan kiri, habis itu namanya Tepuk Mudra, Atma, Tatwatma, Sudama, Petik Mudra, Kesama Sampurna ya nama. Neraca Mudra ya nama, ini namanya Neraca Mudra, Ure Sadra Mudra, Bang Netra ya nama. Cakra Mudra, Bang Netra ya nama, Huyomuk, Om Ong Rapat Astra, itu Astra Mudra. Ini Amarta Mudra. Amarta Mudra Keredaya ya nama. Dijama dengan Amarta Mudra atau Keredaya Mudra. Itu Om Sada Jatuh yang nama ini namanya Madu Muka. Ini Kuaca Mudra. Kuaca Mudra berarti kita memakai baju keselamatan. Kuaca Mudra. Samnidya itu adalah kita hormat kepada Sang Yang Iswara. Samnidya nama. Yang terakhir Agni Rudra yang nama. Agni Rudra itu adalah Prastita Mudra, menstanakan diri kita. Atau dibilang ini Mustika Mudra. Yang terakhir Kirtanjali. Kirtanjali itu dibilang itu Sriamba. Sriamba, Sriambawantu, Purnambawantu, Sukambawantu. Mulialah diri saya. Terus Purnambawantu, sempurnalah diri hamba. Sukambawantu, bahagialah diri hamba. Itu Astra Mudra penyucian secara keseluruhan. Pada segmen berikutnya adalah kita akan menyucikan tangan kita, tangan kanan dan kiri. Jadi kita mengambil sekar, disucikan tangan kita. Jadi ing ya nama, tang ya nama, ang ya nama, bang ya nama, sang ya nama. Ini sama dengan siwi karana dalam diri. Bang netra usap 3 kali, bang netra nama kanan. Om ang keredaya nama, om ong rapat, om reng kaya sirasin, om bor buaswa juan lisika, om rong, om bang netra nama. Terus tangan itu kita kepalkan, sekar itu kita pakai menyembah Sang Yang Aditya. Rang ringsah Paramasiwa Aditya ya nama. Jadi sekar itu akan disentilkan ke barat daya atau di bawah sipah kiri. Om Chong Candiasa ya nama. Itu penyucian secara keseluruhan dan masuk segmen kita Siwikarana. Siwikarana mulai dari tangan karena ada sikap-sikap jari tangan. Dilanjutkan itu Amarta Mudra. Amarta Mudra itu kita mengambil sekar. Rang ringsah Paramasiwa Amarta. Semoga beliau memberkati. Setelah itu tangan itu rang ringsah Paramasiwa Amarta ya nama. Terus tangan Om Sang Sada Jatin. Om Rong Kuaca. Sekar itu kita usapkan ke dalam. Terus taruh di Nabi Samnidya nama. Lalu baru sekar itu kita peletikkan ke depan. Agni Rudra ya nama. Rang ringsah Paramasiwa Amartan, Om Sang Sada Jatana, Om Rongkowacana, Om Samnidyan, Om Agni Rudra ya nama. Sekar itu kita peletikkan ke depan.
Selanjutnya itu Karasudi. Karasudi itu Om Ang Agni jadinya tangan itu kita sucikan lagi 4. Lagi keempat di kanan dan di kiri. Itu Agni Rudra. Itu maksudnya Ongkara, Ongrahpat Asra. Di sini Ang nama, Sang nama, Ongkara, Wang nama. Jadi sekar itu akan kita lagi bawa di dada sebagai persembahan. Om Gering Sahwasat kesama sampurna, menjadi sempurnalah kita. Om Sang Waruna, Om Agadi Rudra nama, Om Ung Rapat Astra, Om Kara nama, Om Ung Rapat Astra. Om Sang Waruna, Om Agni Rudra nama, Om Kara nama, Om Ung Rapat Astra. Om Ang nama, Om Sang nama, Om Kara nama, Om Wang nama. Om Gering Sahwasat, Om Ang kesama sampurna, sekar itu dipeletikkan ke timur laut, ke air Sanya. Itu penyucian secara keseluruhan, berarti Sang Wiku itu siap untuk melakukan Arga Patra. Jadi dengan Arga Patra ini berarti siaplah dia sudah melakukan proses, Sang Wiku itu sudah mensucikan dirinya secara skala dan niskala karena jari-jarinya sudah disucikan, sebelumnya itu sudah melakukan Astra Mudra, baik penyucian badan secara keseluruhan, baik itu sekarnya disucikan, toyonya sudah disucikan, air sucinya, terus bijanya, Kongkumara Wija disucikan, semuanya menjadi sempurnalah dengan disempurnakan oleh mudra dari Sang Wiku itu. Di sini sangat jelas bahwa seorang pemangku hanya pemangku gede yang akan meloncat menjadi sulinggi berhak untuk mempelajari, tetapi tetap atas pengawasan dari guru nabinya. Di sini saya kembali akan menjelaskan bahwa bukan saya akan merubah tatanan yang diajari dari para nabinya yang sudah diajari, walaupun itu berbeda, tetapi besar harapan saya adalah sesuai dengan sastra yang sudah kita sepakati, perkumpulan dari berterima kasih kepada para leluhur menyatukan perbedaan persepsi dari siwa paksa mudra yang sudah berlaku di Bali. Bukan bermaksud menggurui, tetapi dengan kita melestarikan, menarikan secara benar, berarti termasuk kita akan menyelamatkan generasi kita seterusnya untuk bisa memudrakan yang benar. Menjauhkan segala polemik, apakah seorang pemangku boleh memudrakan itu, disimpulkan jangan, karena akan menodai kesakralan mudra itu, justru akan menghilangkan kesidian dari mudra tersebut atau petanganan tersebut. Banyak juga yang bertanya, mudra itu bukan sekedar sikap tarian jari, tetapi para welaka, para pemangku, bolehkah saya memudra? Boleh. Mudranya cuma namanya Amustikarana. Contohnya ini adalah Amustikarana juga mudra itu. Sikap kita berdiri, contohnya pada sana, Padma sana melinggi, itu juga mudra namanya itu. Kirtan jali, walaupun ini kirtan jali bisa kita mengucapkan mantra, bukan harus dipaksakan secara ortodok yang harus seperti ini, harus seperti itu. Segala sesuatu yang sepele jangan dipeributkan, jangan diperdebatkan, tetapi mari kita mencari suatu benang merah sesuai dengan sastra yang benar dan kita lestarikan semua. Dan itu kita semua harus tunduk akan sastra karena itu sebuah kesepakatan yang kita sepakati bersama. Kalau menurut ide. Juga besar harapan saya pribadi, apabila saya ada salah-salah kata atau penarian yang kurang yang berkenan, bisa nanti dihubungi dengan alamat yang di bawah ini. Nanti akan diterakan nomor telepon dan alamat. Mari kita sharing pendapat untuk menyelamatkan warisan leluhur bisa dipergunakan untuk generasi berikutnya. Mudra bukan suatu memomokkan yang menakutkan, tetapi bukan juga agar menimbulkan sebuah ego harus dipertunjukkan di muka umum. Dan diharapkan juga mudra itu jangan
ada sebuah rasa ego, saya bisa memudra, apabila tidak memahami tujuan juga akan menjadi sia-sia. Mudra juga bukan sebuah hafalan, tapi mudra adalah sebuah tari seni yang datangnya dari dalam hati kita, karena ada sebuah keselarasan lahir dan batin. Mudra tidak boleh kita tidak anggap sakral, itu sangat sakral. Banyak yang mengatakan saya tidak bisa memudra, tetapi sebuah suatu kewajiban harus dipelajari adalah karena itu sebuah kesepakatan sebagai intisari dari tarian beliau sendiri, mewarisi apa yang sudah diwarisi oleh kita semua. Jadi untuk generasi muda berikutnya dengan melakukan pokok bahasan mudra ini, besar harapan saya pribadi ada sebuah coaching klinik, ada sarasehan yang bisa kita membedah kesatuan dari mudra-mudra itu biar kita bisa pergunakan bersama. Biar nanti ke depannya saya tidak mau melakukan mudra itu, saya menganggap itu sangat ribet, cukup dengan memantrakan saja. Alangkah baiknya mudra itu harus ditarikan dengan mantra yang benar, dengan idep yang benar. Semuanya bisa dipelajari asal tahu tips-tipsnya apa yang harus kita lakukan atas mudra yang harus kita tarikan. Mudra sesuatu yang tidak boleh, bergurulah kepada guru yang memang benar-benar memahami mudra itu. Tapi bukan mudra yang diajarkan oleh guru yang sudah kita memberikan guru Nabi untuk diperdebatkan. Tetapi kembalilah kepada sastra yang sudah disepakati, bukan sekedar hanya tarian saja. Karena tarian apabila tidak diikuti mantra, akan mengurangi dari arti dari mudra-mudra tersebut. Ada juga mudra yang sangat disakralkan sebagai suatu perkenalan saja, sering menjadi suatu perdebatan bahwa siwikarana itu ada jenisnya menjadi 3 jenis siwikarana. Siwikarana sangwiku menjadi sadasiwa, menjadi paramasiwa, dan dia adalah mensakralisasi suatu benda. Pada saat naskah kematian, mudra ini sangat pentinglah karena tidak akan terikat akan sebuah ritual. Karena mudra bisa dilakukan di mana saja tanpa ritual pun boleh dilakukan. Para wiku mengawali apapun itu, pasti dia akan mengawali dengan astra mudra. Dia harus ditarikan dengan penuh senyum. Dan memang vibrasi itu ada bayu yang tersimpan untuk mengatur arah angin. Jadi besar harapan saya pribadi, bahwa mari kita lestarikan mudra yang kita warisi dari leluhur, dan kita harus mempelajari, menggali warisan leluhur agar ajak Bali, dan ini menjadi kesepakatan Hindu Nusantara. Berterima kasih kepada pihak luar negeri, termasuk lontar-lontar yang sudah dibawa ke luar negeri, disusunlah sebuah buku menjadi kesepakatan agar kita bisa mempelajari untuk lestari jagat Bali ini. Saya pribadi akan menarikan juga siwikarana. Siwikarana itu istilahnya menjadi Brahma Angganyasa, menjadikan dia sifat-sifat ketuhanan, dan juga menjadikan dia sifat-sifat kesiwa itu sendiri. Siwa itu jangan diartikan sebuah imajiner. Misalnya orang yang bermuka hijau, tidak. Tetapi mari kita merefleksi. Merenung adalah bagaimana melihat diri kita sendiri, bukan melihat bayangan dari orang lain. Karena di siwikarana itu sangat jelas sekali diperlihatkan, leluhur saya mengajarkan begini, cening-cening yan cening benan, ya cening mepuja marep kauh pang bersidang, nyingak saking kangin. Kalau di bahasa Indonesia kan, ya anakku, apabila kamu memuja ke arah barat, bisakah kamu mengetahui orang yang datang dari timur? Disinilah sangat jelas bahwa siwikarana itu menjadikan kita efek kedewataan. Memasuki sebelum efek kedewataan itu ada namanya mudra pemungkah, yaitu catur aiswarya. Catur aiswarya itu adalah memasuki dalam tahap efek kedewataan.
yang menjadikan diri kita itu singa. Sang Sulinggih itu menjadikan dirinya singa yang berwarna putih, berwarna merah, berwarna kuning, dan berwarna hijau. Maka dari itu ada namanya Puspabang, ada namanya puspa petak, dan puspa hijau. Diawali dengan puspa kuning, itu namanya Catur Aiswarya. Catur Aiswarya itu adalah tunduk pada hukum. Hukum yang berlaku yang dimaksudkan sastra yang terjadi di dunia ini. Yang kedua, itu hukum yang kita sepakati, itu namanya hukum. Yang kedua, jenana. Yang pertama adalah dharma, yang kedua adalah jenana, yang ketiga adalah vairagya. Vairagya itu adalah kesempurnaan secara lahir dan batin. Yang terakhir, aiswarya. Aiswarya itulah kekuasaan mutlak kita akan menyelesaikan sebuah upacara. Sebelum memasuki Siwi Karana itu, masuklah ke Catur Aiswarya. Mungkin kalau dimudrahkan, Ananta Sana Ram Dharmaya, Singa Rupaya, Sweta Warnaya nama. Om Ram Janana Singa Rupaya, Rakta Warnaya nama. Om Lang Vairagya Singa Rupaya, Pita Warnaya nama. Om Lang Aiswarya Singa Rupaya, Krishna Warnaya nama. Di sini Astra Mudra, Sika Mudra, Kwaca Mudra, dan Parasu Mudra. Nanti di sesi berikutnya, mungkin ada waktu kita akan sambung pembicaraan ini, karena keterbatasan waktu akan membahas secara detail apabila ada dari masukan dari nomor telepon yang akan ditera di sini, kita melakukan coaching klinik atau bedah sastra untuk menyelamatkan mudra ini untuk generasi berikutnya. Jadi Siwi Karana, pertanyaan yang tadi, apabila kita memuja ke arah barat, kita mengetahui ke arah timur, dibuktikan dengan Siwi Karana Mudra ini. Kalau berbicara ing isana yang di mudra yang saya praktekkan ini adalah mudra Siwi Karana Mudra. Itu mudra yang ing isana nama ini mematok dengan Padma Mudra. Ing isana nama berarti kita patok berada di tengah, itu tidak bisa diutak-utik. Kemungkinan akan naik ke bawah dan ke atas. Ing isana, itu fokus kita hanya di tengah-tengah. Tang tat purusa, tang tat purusa. Tang itu adalah sebenarnya, tang tat purusa itu barat. Tetapi mudra kita adalah timur. Bajra itu arahnya di timur. Tang tat ing isana, tang purusa ya nama. Berarti kita arah pikiran kita ke barat, tetapi fokus kita ke timur. Kenapa demikian? Mana kita bahwa bumi ini adalah bulat. Sebarat-baratnya kita akan pergi, maka akan datanglah dari timur. Dilanjutkan mudah itu dipraktekkan secara lengkap. Om ing isana ya nama, tang tat purusa ya nama, ang agoro ya nama. Ang agoro itu, agoro sebenarnya utara, tapi mudranya danda mudra yang ada di selatan. Ing isana tang tatso ang agoro, bang bamo dewo. Bamo dewo itu ada dari selatan, tapi mudranya cakra yang utara. Sang sada jata ya nama. Sang sada jata sesungguhnya adalah di timur, tetapi mudranya adalah barat. Jadi inilah yang namanya Tuhan itu bersifat absolut. Dan itu dinamakan hukum retam, dibilang Brahma Angga Nyasa. Brahman yang dimaksud kita menjadikan efek dewata yang harus bisa menyelesaikan dari Siwi Karana. Proses ini bukan dengan mantra yang banyak. Siwi Karana dalam misalnya Atiwa-tiwa, mudra ini sangat penting dilakukan. Ing isana tang tat purusa ang agoro bang pamadewa sang sada jata. Ang herdaya ya nama. Reng kaya sirasi bor buah suara juan kom rung kuaca bang netra nama om ong rapat astra. Itu mudra yang versi ketiga.
Nanti pada section berikutnya saya akan menjelaskan secara detail Siwikarana Mudra agar tidak menjadi sebuah polemik. Kita memperkenalkan dulu, mari kita bedah sastra ini untuk meneruskan generasi berikutnya agar mudra ini dicintai, bukan sayan-sayan menyusut. Dan para wiku sekarang menjadi momok takut akan memudrakan itu. Mudra akan diklasifikasikan ada 2 mudra, ada buana agung dan buana alit. Maka dari itu mudra yang kita lakukan sesungguhnya akan kembali kepada diri sang pemudra sesuai dengan arti kata mudra yang di depan. Jadi mudra adalah suatu harmonisasi apa yang ada di alam semesta menjadi apa semuanya itu ada di dalam diri kita. Penyucian menjadikan bahwa yang harus kita persembahkan bukan ritual itu, tapi ketulus ikhlasan kita melakukan sebuah pemujaan, menjadikan kita ini semuanya sesungguhnya papa dan hina. Sesuai dengan mantra kita mau masuk di Weda Parikrama, itu jelaskan pada awal kita memungkah dari mantra itu adalah Kesamo swama mahadewa sarwa prani hitangkara mamuca sarwa papibiyah palayaswa sadasiwo. Papaham, papakarmaham, papatmo, papasama terakhir mampun dari kaksa sabakya piantara suci. Om kesantawya kaya kedosa, kesantawya wajika mama, kesantawya manasa dosa, tat permadat kesama swamam. Yang di sana sangat jelas. Ya Tuhan, ampunilah kita semua ya Mahadewa yang memberikan keselamatan semua makhluk. Bebaskanlah kita semua dari segala dosa. Lindungilah kita semua ya Sadasiwa. Ya Tuhan, kita semua adalah papa. Perbuatan kita papa. Apa yang ada di diri kita papa. Hina, kurang, tuna. Kelahiran kita juga papa. Lindungilah kita semua, sucikanlah jiwa dan raga kita. Ya Tuhan, ampunilah segala perbuatan kita. Ampunilah segala ucapan kita. Ampunilah segala pikiran kita. Dan satu, ampunilah segala kelalaian kita. Jadi, mudra itu juga kita dengan mantrakan, jadi memohon maaf segala kekurangan itu sangat jelas. Di sini sangat agunglah warisan leluhur itu, tidak terikat sebuah ritual ini, dengan mudra ini bisa kita melakukan segala sesuatu yatnya itu menjadi lebih sempurna karena ada tarian, karena agama tanpa estetika seni akan menjadi membosankan. Maka dari itu besar harapan saya pribadi kepada para wiku, para nabi, mohon masukan bimbingan agar diberikan jalan saya melakukan ayah-ayahan atau melakukan yatnya suci, korban suci tulus ikhlas, bukan ada maksud yang lain, untuk menyelamatkan. Masukan itu sangat saya hargai dan sangat saya perlu untuk memberi ke depannya generasi, menyelamatkan generasi muda kita semua agar terus kita gali sastra ini akan menjadi ajak Bali Hindu Nusantara itu. Kepada para nabi, bukan maksud saya melangkahi atau mendahului atau membuat segala sesuatu polemik. Mari dengan kejernihan duduk bersama menggali sastra suci untuk warisan para leluhur kita menjadi bisa dipertanggungjawabkan kepada generasi berikutnya. Selama ini ada sebuah kerancuan dan polemik yang tidak memperbolehkan, ada yang membolehkan atau yang lain-lainnya. Dengan ini kita bisa memberikan suatu contoh generasi muda, begitu agunglah tarian suci yang harus kita sakral dan kita pelajari agar tidak menjadi punah. Mungkin besar harapan saya, untuk tahap pengenalan ini, pembahasan akan sebuah mudra ini, mungkin saya akan cukupkan sampai di sini. Semoga bisa berkenan kepada umat sedharma
seluruh Nusantara. Mohon masukannya semua di alamat yang sudah saya disinikan, bisa ke Bali TV atau bisa ke alamat geria saya sendiri. Saya Idaresi Begawan Sumerti Kusuma Wijaya Sebali mengucapkan terima kasih kepada para luhur yang telah membimbing saya. Tidak lupa juga saya mengagungkan Sugera Ratu Nabe Betara Lepas, Ida Perdana Sebali, Ida Perdana Gede Sebali Tianyar Arimbawa, mohon maaf. Atas bimbingan beliau, saya bisa menjadi ini. Dengan rasa sedih saya, sebagai rasa hutang saya untuk menyelamatkan warisan leluhur ini, semoga beliau tetap membimbing saya. Mohon juga para wiku, para nabi membimbing saya. Karena saya masih muda, bisa memberikan sesuatu yang berguna kepada anak cucu kita semua. Untuk itu, saya akan tutup dengan memohon kepada semesta, menjadikan sugesti Om Awiswani Amarta Sabagani Nama, Om Samasta Loka Sukinah Bawantu, Om Sante, Sante, Sante Om. Semoga keberuntungan menghampiri kita semua yang memberikan kebahagiaan. Semoga semua makhluk berbahagia, damai di hati, damai di dunia, damai selalu.